Gua lanjut. Nah, di sini ini adalah pembahasan dari soal yang ada diberikan menurut berbab, dan ini soalnya itu merupakan gabungan dari soal OSK dari soal OSP tahun-tahun lalu, terutama OSP 2017, 18, 19 yang belum ada pembahasannya di internet, dan juga soal yang gue buat sendiri dan atau yang gue ambil dari buku atau buku dia sih. Itu intinya itu deh. Sebentar saya mau dulu. Kamu ini. Oke, nomor 1. Perbedaan utama dari perbedaan utama antara cuaca dan iklim adalah tentang waktu. Jawabannya adalah B. Karena kalau misalnya cuaca, gue highlight aja lebih jelas ya. Karena kalau cuaca itu menurut BMKG itu 7 hari. Sedangkan kalau misalnya iklim itu adalah 10 tahun. Tidak ada hubungan antara luasan suatu daerah dengan klasifikasinya sebagai iklim atau enggak. Di Indonesia, peristiwa paling sering terjadi pada saat ditunjukkan ada pertumbuhan vertikal adalah paling sering terjadi dengan ada pertumbuhan vertikal itu petir. Mengapa gue jawab petir? Karena yang jawaban lain itu tidak nyambung semua loh. Hujan batu emang ada hujan batu. Badai tropis itu nggak ada hubungannya sama tuh. Itu nggak ada hubungannya sama pembentukan awan vertikal dan musim hujan. Itu bisa saja terjadi nggak ada hubungan sama musim monsun gitu deh. Soalnya kalau dia menekankan itu adanya awan vertikal ya, alias awan CD. Nah begitu. Terus badai tropis enggak, karena badai tropis itu sebelum terjadi siklon tropis dan dalam salju itu harus ada inti es, itu jarang ada di Indonesia kecuali di puncak Jaya Wijaya. Klasifikasi Indonesia sering menggunakan parameter hujan karena itu mencerminkan fenomena cuaca, banyak macam-macam fenomena cuaca. Karena kalau misalnya kita lihat dalam suatu dalam pembentukan hujan, itu pembentukan apa? Tekanan, angin, kelembapan, secara tidak langsung juga suhu. Nah, jadi karena itu adanya hujan itu sudah mengkorelasikan ke berbagai aspek dalam dalam iklim itu sendiri. Nah, fenomena La Nina dan El Nino itu terjadi di daerah Pasifik, bagian sekitar ekuator. Tapi dia relatif ke area selatannya, sehingga disebut sebagai apa? El Nino Southern Oscillation. Lanjut. Saat akan terjadi hujan, suhu lingkungan cenderung meningkat. Hal ini karena ingat, kalau yang menurut soal ini kita perlu tahu kalau awan
terbentuk dari air atau kondensasi kondensasi uap airan. Kondensasi itu adalah proses eksoterm karena dia melepas panas yang disimpan oleh sistemnya alias panas laten. Makanya itu lingkungan itu sekitar kita terasa panas, kecuali adanya anginnya. Angin itu menyebabkan wind chill effect. Jadi ya bagaimana? Dia bisa menyebabkan namanya penurunan suhu pada itu. Berarti yang benar itu adalah salah, sumber salah, penyimpanan balon air salah. Itu awan akan menurunkan dia itu melepaskan panas laten ke udara kita. POVT itu adalah potential evapotranspiration. Itu menunjukkan berapa banyak evaporasi yang kemungkinan terjadi dengan asumsi uap air itu cukup. Berarti kita bisa bilang kalau misalnya daerah yang punya PVT tinggi itu adalah daerah dengan intensitas insolasi yang tinggi. Terus tutupan awan rendah. Itu sekitar 30 derajat LULS. Dan itu ya jelas jawabannya menjadi B. Perbedaan nyata antara iklim dan cuaca adalah seperti ini sangat disukai oleh dosen meteorologi ya. Dan itu adalah tentang waktu yang lebih panjang dibandingkan cuaca. Pernyataan yang benar mengenai SOI itu seperti yang gue jelasin kemarin itu perbedaan tekanan antara Darwin dan Tahiti. Tapi dengan Tahiti kurang Darwin ya. Darwin. Pertama kita lihat SOI dihitung berdasarkan perbedaan tekanan udara antara Tahiti dan Darwin. Itu benar. Terus SOI positif menunjukkan tekanan udara yang berada di bawah normal. Positif berarti itu Tahiti harus di atas Darwin dong. Kalau SOI positif. Sedangkan SOI negatif berarti Darwin di atas Tahiti. Berarti yang B salah. Positif menandakan peristiwa La Nina. Ditunjukkan dengan pendinginan abnormal Pasifik tropis sebelah barat. Positif berarti Tahiti, berarti arah anginnya situ benar positif itu La Nina. Ini El Nino. Tapi pendinginan pada La Nina itu tidak terjadi pendinginan pada Samudra Pasifik tropis sebelah barat. Malahan ada peningkatan suhu. Dalam perhitungan SOI temperatur tidak. Ini hanya melibatkan tekanan. SOI berdasarkan perbedaan temperatur salah. Guncangan itu terbangun sehingga awan itu karena ada turbulensi atau gerakan udara yang acak di udara. Hujan yang perawanannya tebal, hujan es itu karena adanya temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Karena kalau misalnya kita membentuk es, kita membutuhkan suhu di bawah 0 derajat Celcius kan. Untuk merubah air dari fasa air ke padat. Itu jawabannya B. Ya, sekian untuk yang soal hand on pertama. Semoga ini bisa menjadi informasi yang menambah ilmu kalian gitu.